Mohon kiranya kami dan Idaroh Aliyah didoakan semoga kita sabar, ikhlas dan istiqomah dalam berjatman. Saya ulang ya, istiqomah dalam berjatman. Wa kunu ma'as-shodiqin. Bersamalah kita itu tetap kepada orang-orang yang benar, orang yang lurus. Dengan izin Allah, yang lurus adalah jatman sejak tahun 1957. Itu menunjukkan bahwa kita semua underbani kepada jatman. Itu semua menandakan kita loyal kepada pengurus besar Nahdlatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Selamat datang kembali sahabat-sahabat berguru ngaji di channel ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan senantiasa diberkahi ya rezeki kita, umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas sahabat-sahabat kaitan dengan sambutan Ketua Idarah Jatman, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa, di acara pelantikan sekaligus dengan Rakernas Jatman di kepengurusan yang baru di bawah pimpinan beliau dengan Rais alinya yaitu Kiai Haji Khalwani Nawawi. Di dalam sambutan ini beliau menyinggung keras ya terkait dengan keberadaan Jatma Aswaja Lutfi bin Yahya, walaupun tidak menyebutnya secara langsung tetapi jelas ya. Singgungan beliau ini jelas mengarah kepada organisasi baru yang dibuat oleh Lutfi bin Yahya, yaitu Jatma Aswaja. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa Jatma Aswaja itu akan mengadakan semacam deklarasi atau apalah gitu ya di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kalau kita lihat di pamfletnya itu ada sejumlah tokoh yang mendukung ya, bahkan sampai ada gambar presiden di situ. Apakah benar itu akan dilaksanakan ataukah tidak gitu ya? Saya juga nggak tahu tanggal berapa gitu ya. Tetapi yang jelas dengan adanya acara pelantikan dan Rakernas Jatman yang diadakan di Berjan Purworejo ini, jelas ini mengukuhkan ya persoalan Jatman ini sudah selesai ya. Sebelum kita lanjut membahas terkait ini, mari kita saksikan dulu ya sambutan dari Ketua Idarah Ali Jatman 2025 yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa. Berikut ini. Pertama yang ingin saya sampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa marilah kita mengeluh-eluh kepada junjungan kita Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, 3 hal saja yang saya ingin sampaikan di forum yang mulia ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas rawuhnya para kiai, para alim ulama, para mursyid yang membimbing kita semua dan hadir di majelis yang mulia ini. Mohon kiranya kami dan Idaroh Aliyah didoakan semoga kita sabar, ikhlas dan istiqomah dalam berjatman. Saya ulang ya, istiqomah dalam berjatman. Kedua kalinya izin atas nama Idaroh Aliyah khususnya di Mudir, mohon maaf jikalau penyelenggaraan pelantikan dan Rakernas ke-1
Idarah Al-Ihya Jatman ini oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sekiranya tidak sempurna. Pada saat tertentu kami dengan Kiai Halwani, Rois Ali, Mas Ali, undangannya ojo akeh-akeh ya. Wes 500 gede-gede ini 600 saya. 500 600 saja. Ternyata tidak bisa. Coba bayangkan kalau mursyidnya hadir, pasti yang datang lebih dari 10. Maka dengan demikian kursi yang disiapkan oleh panitia 2000 penuh sesak, belum lagi yang di luar lebih dari 2000 lagi. Untuk itu saya mohon maaf jika apa yang terjadi pada penyelenggaraan ini ada sesuatu yang kurang. Itu menunjukkan bahwa kita semua andarbani kepada Jatman. Itu semua menandakan kita loyal kepada pengurus besar Nahdlatul dan kita semua loyal kepada negara Republik Indonesia yang kita cintai, dan itu menjadi komitmen dari kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Karena itu tadi saya sebutkan, maaf, wa kunu ma'as-shodiqin. Bersamalah kita itu tetap kepada orang-orang yang benar, orang yang lurus. Dengan izin Allah, yang lurus adalah Jatman sejak tahun 1957. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, boleh satu ayat lagi saya sampaikan, mohon kiranya saya mohon maaf kalau ada salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Di dalam surat At-Taubah. Sungguh telah diperkenankan permohonan kamu, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Karena itu dalam pandangan kami yang tahu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang tahu yang lurus adalah Jatman yang sejak tahun 1957 didirikan oleh salah satunya adalah Abah Kiai Nawawi dari Berjan, satu di antara 4 pendiri dari Jat. Dan dijadikan Banum pada Kongres ke-26 di Semarang. Jadi dengan demikian, monggo jangan tolah-toleh kanan kiri ya. Kita istiqomah di jalan yang lurus, istiqomah yang kesejahteraannya oleh para aulia-aulia yang masuk di Indonesia ini karena bertorekoh, dan bertorekoh itu diteruskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, para muasis, dan kita adalah meneruskan dari beliau-beliau itu. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, berkah, amin ya rabbal alamin. Amin ya. Sahabat-sahabat, jadi kalau kita dengar ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Maskur Musa tadi itu, jadi ini adalah puncak dari perseteruan yang terjadi antara Jatman dengan Jatma Aswaja yang dibuat oleh Habib Lutfi ya. Bahwa memang secara legal formal ya, bahwa Banom atau badan otonom dari Nahdlatul Ulama itu adalah Jatman gitu ya, yang didirikan pada tahun 1957 oleh 4 orang kiai sepuh ya, yaitu Kiai Haji Musleh Meranggeng Demak, kemudian Kiai Haji Nawawi, ayahnya dari Kiai Haji Nawawi Berjan yang sekarang ya, dari Purworejo, kemudian Kiai Haji Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen ya.
Nah, Kiai Khalwani juga pernah menjelaskan terkait dengan hal ini gitu ya. Jadi sejak kepemimpinan Habib Lutfi itu kemudian dulu ketika masih dipimpin ya sama Habib Lutfi, itu sejarah Jatman itu berubah gitu ya. Jadi kalau dulu ada 4 tokoh yang mendirikan, nah, dan nama-namanya sudah jelas itu ya, tiba-tiba berubah di kepemimpinannya Habib Lutfi ini dengan pertama adalah Kiai Haji Sirot Payaman Magelang, kemudian Kiai Haji Khudori Tegalrejo ya, ayahnya dari Gus Khudori ya, PKB ya. Kemudian Kiai Haji Dalhar Watu Congol dan Kiai Haji Hamid Abdul Hamid Magelang ya. Nah, persoalan kesejarahan ini sangat penting gitu, karena ternyata tidak hanya tokoh-tokoh pendiri Jatman itu saja yang dirubah oleh Habib Lutfi bin Yahya gitu ya, tetapi juga model atau sistem kepengurusan di dalam Jatman itu sendiri ya. Penyelewengan terkait dengan istilah-istilah, misalnya di situ ada istilah baru Darul Ifta gitu ya, yang menurut Kiai Haji Khalwani Darul Ifta atau semacam lembaga fatwa gitu di Jatman itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena lembaga ini adalah lembaga tasawuf gitu. Lembaga tasawuf itu ya tidak perlu Darul Ifta, tidak perlu fatwa gitu, karena fatwa itu wilayahnya ulama-ulama fikih gitu. Kalau wilayahnya para ulama tasawuf itu kan urusannya adalah adab dan akhlak gitu. Biasanya kebijaksanaan atau keputusan-keputusannya yang dikeluarkan itu lebih lebih bijaksana gitu, tidak serta-merta halal haram dan lain sebagainya. Nah, yang menarik juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Maskur Musa ini adalah dengan adanya gitu ya, dengan adanya pelantikan ini, maka sekarang semua warga Nahdlatul Ulama itu jangan tolah-toleh lagi gitu ya. Jangan tolah-toleh kanan kiri, kalau bahasa beliau seperti itu tadi ya. Dengan mengutip satu ayat ya, qala qad ujibat da'watukum fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sudah, istiqomah saja di sini dan jangan mengikuti jalan-jalan orang yang tidak tahu itu. Orang yang tidak tahu itu kan Jatma Aswaja ini gitu ya. Nah, sahabat-sahabat, saya kira menarik ya kita amati perseteruan antara Jatman dan Jatma Aswaja ini ya, karena cara berdebat, cara menolak pendapat, cara berkonflik itu begitu santun ya, begitu santun dan tidak menyebut nama itu ya. Dan ini yang saya kira menjadi pelajaran kita semua ya, ketika kita berdebat dengan orang lain, ketika kita menolak pendapat, semestinya kita meniru ya gaya-gaya dari para ulama tasawuf seperti ini gitu ya. Berpidato sangat pedas dan sangat dalam gitu ya, sehingga siapapun ketika mendengar itu akan merasa bahwa oh iya ini gitu ya. Nah, pada akhirnya sahabat-sahabat ya, ketika proses pelantikan ini sudah selesai dan pengurus Jatman itu sudah terbentuk, maka secara otomatikly gitu ya, bahwa Jatma Aswaja itu bukan dari kelompoknya warga Nahdlatul Ulama gitu ya. Jadi kalau ada pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang masuk di Jatma, artinya dia bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Itu intinya gitu ya. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.